Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sita Naf'a, mahasiswa Unwali Songo Semarang, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing, sedikit membahas mengenai apa itu mursyid dan apa itu baiat dan prosesnya. Mursyid ini sendiri adalah sebutan bagi guru atau sebutan biasa dikenali dengan guru spiritual. Mursyid ini adalah seorang guru yang bertugas membimbing seseorang yang ingin mencapai makom yang paling dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah, tentu saja kalau ingin cepat sampai kepada Allah harus mengikuti sebuah thariqah. Karena ada gambaran seperti ini. Ketika seseorang ingin pergi ke tempat yang belum pernah ia kunjungi, ia akan lebih cepat sampai ketika didampingi bersama orang yang sudah pernah ke tempat tersebut. Begitu pula dengan seseorang yang ingin lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu harus dibarengi atau dibimbing oleh seorang guru mursyid itu sendiri, yang mana guru mursyid ini telah pernah mengalami perjalanan spiritual sehingga bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam memilih guru thariqah ini sendiri tentu tidak asal-asalan. Tentu tidak semudah kita memilih guru yang ini yang itu. Guru spiritual ini atau guru mursyid ini harus sanadnya itu sampai Rasulullah. Karena dalam kitab Ta'lim Muta'alim juga disebutkan bahwa ketika seseorang berilmu tanpa guru, itu adalah gurunya setan. Apalagi ketika kita ingin berguru ilmu tasawuf, di mana kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu harus jeli, harus teliti dalam memilih sang mursyid ini atau sang guru ini. Jadi seorang guru ini sangat berpengaruh dan banyak sebutan bagi seorang mursyid ini. Beberapa sebutannya antara lain yaitu nasik, di mana nasik ini adalah seseorang yang mayoritas telah mengerjakan semua perintah agama, perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu abid. Abid adalah seorang ahli dan ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebutan yang ketiga yang biasa sering kita dengar yaitu dengan sebutan syekh. Syekh ini adalah orang yang disepuhkan atau orang yang dituakan dalam suatu perkumpulan. Kemudian yang terakhir adalah al-imam, imam, yaitu pemimpin. Bukan hanya memimpin dalam suatu ibadah, namun beliau juga memimpin akidah dan keyakinan. Begitu beratnya tugas seorang mursyid ini, antara lain karena untuk mencapai tingkat paling dekat kepada Allah ini, seorang mursyid ini memiliki beberapa tugas. Antara lain yaitu ta'lim. Ta'lim ini adalah mengajar ilmu-ilmu agama, di mana ilmu ini yang dapat mendekatkan diri sang salik ini kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tugas seorang mursyid yaitu tarbiyah. Tarbiyah ini yaitu melatih agar dapat mengamalkan ilmu yang telah disampaikan sang mursyid tadi. Kemudian yang ketiga yaitu tahsib. Tahsib ini adalah bagaimana seorang mursyid ini melatih agar memperbaiki amal dan akhlak seorang mursyid tersebut. Kemudian yang ketiga taslik.
Taslik ini di mana sang guru harus mengawasi semua muridnya untuk mengawasi dan membimbing untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu takmil. Takmil ini yaitu menyempurnakan sebagai insan kamil. Lalu bagaimana cara seseorang agar tidak salah memilih guru? Thariqah. Sekarang ada yang namanya organisasi Jatman, di mana di dalamnya adalah berisi thariqah yang sanadnya sampai ke Rasulullah. Nah, pilih salah satu saja yang sekiranya amaliyahnya tidak terlalu berat dan mengikutinya. Kemudian yaitu yang selanjutnya baiat. Apa itu baiat? Yaitu gerbang utama untuk masuk ke dalam thariqah tersebut, disebut baiat. Prosesnya antara lain saya ambil dari thariqah Tijaniyah. Thariqah Tijaniyah ini adalah sebuah thariqah yang didirikan oleh Syekh Ahmad At-Tijani, di mana ketika ingin mengikuti thariqah Tijaniyah, yang pertama harus mencari guru yang sanadnya wusul, sanadnya nyambung kepada Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika sudah datang kepada seorang guru tersebut, sang mursyid tersebut akan menjelaskan thariqah ini bagaimana amaliyahnya apa aja. Kemudian yang ketiga yaitu memberi pesan bahwa ketika sudah masuk ke dalam thariqah ini tidak boleh keluar thariqah lagi atau mengikuti thariqah lain. Kemudian yang keempat adalah berjabat tangan, proses baiatnya. Kemudian qabiltu, sah. Kemudian yang terakhir yaitu dibacakan doa oleh sang mursyid itu sendiri. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.